Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita malam ini bertemu kembali dalam acara Cak Nurian Urban Sufism Class, dan malam ini kita akan membedah buku Membaca Identitas, Multirealitas, dan Reinterpretasi Identitas, suatu tinjauan filsafat dan psikologi. Dan malam ini penulisnya, Mas Edi Suhardono dan Mas Audi Fox telah hadir bersama-sama kita. Dan nanti akan membahas adalah Profesor Komarudin Hidayat dan Dr. Wulan, ya, Dr. Wulan yang akan juga membahas, beliau dari Fakultas Psikologi Bina Nusantara. Dan kalau kita membaca buku ini, maka kita seperti diajak untuk melihat kesejarahan kita, gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita mengidentifikasi identitas kita. Di sini Mas Edi dan Mas Audi Fox bercerita bagaimana seorang ibu memperlihatkan memperlihatkan sosok si anak di depan cermin, dan itulah kamu. Kemudian bagaimana bercerita tentang Raja Troya, Priam, yang melepaskan egonya untuk meminta mayat anaknya Hektor kepada Achilles dalam perang Troya. Kemudian juga bagaimana eh, mengidentifikasi DNA dan kromosom, dan dicontohkan dalam buku ini juga tentang psikologi genetika. Banyak sekali, luas sekali. Dan malam ini kita akan mendengar mula-mula dari Prof. Komarudin Hidayat sebagai host dari acara eh, Cak Nurian Urban Sufism Class ini. Silakan Prof. Komar. Makasih. Ya, saya mengantarkan aja. Nanti teman-teman diskusi bertemu bulan. Makasih Mas Edi dan Odifak dan WK. Buku itu bagi saya sangat menarik dan hemat saya termasuk kategori buku baru ya, yang mencoba menganalisis, menggabungkan pendekatan filsafat, psikologi, dan sosiologi, masuk juga antropologi di situ, dan sangat membantu untuk melihat diri kita. Ada berapa premis di situ yang hemat saya menjadi satu landasan ya. Pertama, bahwa tiap orang itu kan pribadi yang unik. Dengan pendekatan eksistensialisme, di situ disebut bahwa tiap orang itu selalu menjadi, dan proses menjadi itu tidak pernah berakhir. Jadi kata ada itu yang benar kan mengada. Manusia selalu mengada, becoming, always becoming, dan tidak pernah berakhir. Unik. Namun dalam keunikan itu manusia sebenarnya juga ada kebersamaan, ada kesamaan, kemiripan, cita-cita, mimpi-mimpi, harapan-harapan, sehingga kemudian menimbulkan satu konektisitas dan juga kolektivitas. Muncul aku menjadi kami, dan dalam konsep kami itu kan ada satu kesamaan, item, entitas, ada apa ya, identitas yang sama. Identitas itu kan ada satu menunjukkan kemiripan, kesamaan. Hanya kesamaan itu sekarang yang menonjol itu uniformitas, kesamaan mungkin seragamnya, pakaiannya, partainya, gayanya sama. Tapi kalau ditelusuri semakin dalam, sungguhnya identitas manusia itu kan bukan itunya, yang substansinya. Jadi manusia kadang-kadang tereduksi menjadi kategori angka dan kelompok-kelompok sosial yang menggusur, kurang menghargai individualismenya yang paling dalam. Identitas paling dalam itu tergusur. Buku itu menarik, menjelaskan akar-akar identitas yang substansial pada diri manusia, yang itu tidak pernah berakhir. Ada timeless-nya, ada cita-cita, ada mimpi, ada keinginan, tapi sekaligus juga dia
punya dorongan bermasyarakat sehingga melahirkan kami dan kami melahirkan kita. Nah, kalau itu untuk melihat Indonesia, maka Indonesia itu dari awal itu memang disadari betul sebagai negara yang DNA-nya itu pluralitas. Jadi plurality and religiosity itu DNA bangsa Indonesia. Di situ bukan keseragaman tapi keragaman. Hanya saja ada kecenderungan penguasa itu ingin membentuk keseragaman, kebulatan, kesamaan, keseragaman, mobilitas itu ciri-ciri penguasa yang otoriter, totalitarian. Tapi DNA baik sebagai manusia maupun bangsa ini kan dari awal memang bineka. Jadi kebinekaan itu kadang-kadang tenggelam, digusur oleh keikaan, tapi keikaan dalam arti identifikasi identitas yang hanya kulit-kulitnya saja, tidak merupakan pertumbuhan dari dalam, tapi ada kekuatan di luar sehingga muncul pribadi-pribadi yang heteronom, bukan otonom. Kalau ini yang terjadi, maka kemudian Indonesia itu mestinya menjadi masyarakat yang indah sekali, yang kaya sekali, tapi ketika itu tidak di grooming dengan baik, bahkan keragaman itu dianggap ancaman. Kita tidak dewasa menghadapi keragaman, menghadapi perbedaan. Padahal keragaman, perbedaan itu desain Tuhan yang tidak mungkin kita lawan. Pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan, pada manusia, sejak dari jenisnya, warna kulit, dan seterusnya kan semuanya beragam. Dan keragaman itu disatukan oleh kemanusiaan. Nah, dalam kemanusiaan ada cita-cita yang mulia, ada hukum-hukum moral universal yang itu menyatukan. Malam hari ini kita ingin dengarkan dari Mas Edi, pengarang buku itu, dan bersama Odifak, membaca identitas. Di situ ada subjudul ekologi pemikiran. Ini menarik sekali. Kalau dikaitkan dengan situasi belakangan ini kan potret ekologi pemikiran elit gitu, yang kemudian dipaksakan ke bawah. Ini bagi saya agak semrawut wujudnya itu. Ekologinya itu ekologi yang agak apa ya, miopik, agendanya pendek sekali, lebih mengejar pada pleasure principle, ya. Pleasure, tidak mengarah pada agenda peradaban yang lebih jauh dan tinggi, sehingga bangsa ini jangan-jangan nanti apa ya, agendanya pendek jadi miopik. Bangsa yang agendanya pendek, miopik itu jarang melahirkan peradaban yang besar. Saya terbayang misalnya China ya, membuat Great Wall itu sampai 500 tahun kan, berapa generasi itu. Artinya kan punya mimpi besar itu. Dan terus sampai sekarang ada the new Chinese Great Wall dalam bidang ekonomi, militer. Bagi saya menarik itu. Sebuah bangsa yang punya akar 2000 tahun berkembang terus. Jerman juga punya, Yunani punya, tapi dia gagal untuk mengembangkan dirinya. Terseok. India juga punya, tapi bebannya berat sekali. Tapi masih apinya masih hidup India untuk bangun itu. Nah, Indonesia ini sebenarnya juga punya, walaupun memori sejarah itu constructed, kadang dimanipulasi oleh penulis luar, oleh Belanda dan sebagainya, sehingga kemudian kita terputus dari kekayaan suasana batin nenek moyang kita, dan sekarang malah kesan saya kadang-kadang dangkal dan pendek orientasinya itu, pemikirannya itu. Nah, lewat buku ini sebagai buku yang mengajak kita sebagai tour guide ya, untuk melihat, untuk berdialog, dan buku ini mestinya dibedah tidak hanya sekali gitu, bisa 2-3 kali, bisa saja menjadi WK, bisa dipertimbangkan itu 4 kali pertemuan kursus gitu, bedah buku itu mungkin bagus gitu, sehingga kita punya gambaran lebih utuh gitu. Terasa begitu dari saya. Makasih, Mbak Ya, WK. Back ya, to you. ya. Terima kasih Prof. Komar.
Dan kita mendengar dari Prof. Komar tadi bahwa manusia itu selalu on becoming process ya. Itu juga disampaikan oleh B.F. Skinner, seorang eh, apa namanya ilmuwan perilaku ya. Dan Pak Komar juga menyatakan keragaman adalah desain dari Tuhan. Jadi tidak suatu keniscayaan, tidak dapat kita tolak. Dan di sini juga acara ini disponsori dari Gramedia Pustaka Utama. Di sini ada Pak ST Sularto. Terima kasih banyak Pak sudah hadir. Mas Larto, makasih Mas Larto. Ya, dan baiklah kita langsung saja kepada Mas Edi Suhardono sebagai penulis pertama ya dalam buku Membaca Identitas, Multirealitas, dan Reinterpretasi Identitas. Saya persilahkan Mas Edi. Terima kasih Mbak Wika. Sesuai dengan arahan yang saya terima dari Mas Adi, ya, karena buku setebal hampir 600 apa 60 ini ya itu kan tidak bisa di apa artinya seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Komarudin nggak bisa apa dikunyah hanya dalam beberapa kali pertemuan gitu kan. Ya. Apalagi satu pertemuan gitu kan. Nah, mungkin kali ini yang sesuai dengan arahan Mas Hadi, saya lebih akan mengerucutkan pada satu tema tentang politisasi identitas. Eh, Kalau kita melihat eh, politisasi identitas itu sebenarnya pada awalnya itu baik sekali. Itu semacam class action, semacam upaya untuk melakukan pemberdayaan ya terhadap pihak-pihak yang marginalized. Nah, maka di sini pada konsep awalnya politisasi identitas itu mengacu pada cara kelompok sosial tertentu ya yang diorganisir secara politik berdasarkan pengalaman penindasan, marginalisasi atau diskriminasi yang sama. Jadi di situ ada kesenasiban yang kesenasiban itu pada titik tertentu akan berproses menjadi kesepenanggungan ya. Dari sepenanggungan itu kemudian terjadi pemberdayaan. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk aksi kolektif seperti class action, eh, advokasi ya, pembuatan kebijakan yang berusaha memenuhi kebutuhan dan apa kepentingan spesifik kelompok tersebut ya. Nah, politik identitas dalam konotasi yang netral ini ya, kalau bukan positif ya, eh, mengakibatkan ya, eh, artinya berimplikasi bahwa politisasi identitas itu dapat pula dilihat sebagai cara untuk memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan dengan memberikan mereka suara dan platform yang mengartikulasikan keprihatinan mereka, terutama dengan menantang struktur kekuasaan dominan yang melanggengkan marginalisasi atas mereka. Jadi di awalnya itu eh, tidak ada yang apa, tidak ada yang kemudian kemudian eh, pada ujungnya seperti yang hari ini kita kenal. Nah, ada eh, semacam konsep deflection ya, pembelokannya itu terjadi ya. Beberapa kritikus belakangan ini misalnya berpendapat bahwa politisasi identitas juga dapat mengarah pada politik yang memecah belah dan eksklusif yang mengutamakan identitas kelompok kelompok dibandingkan dengan nilai-nilai dan kepentingan bersama. Dan ini yang dapat melemahkan upaya yang lebih luas menuju keadilan dan kesetaraan sosial. Nah, kalau kita
eh, mencari dari akarnya. Identitas itu kan berasal dari kata ya, identity, itu kan. Dari kata bagaimana sesuatu itu identik, ya. Nah, ketika ketika seorang itu terutama dalam ini Henry Touchwell, ya, itu melihat dengan tiga cara, eh, dengan tiga konsep, ya. Yang pertama adalah identifikasi apa, sosial, yang kedua itu kategorisasi sosial, dan yang ketiga adalah perbandingan sosial. Ketika saya ada dalam satu akar tertentu yang kami dalam buku kami itu kami istilahkan sebagai faktor root, ya, faktor akar, ya. Kemudian saya akan melihat diri saya itu di dikaukan, ya. Saya disebut sebagai kau oleh oleh the other, oleh orang lain, dan itu yang kemudian membangun konsep kesayaan saya, dan dari situ saya kemudian melihat bagaimana saya hadir, bagaimana saya mengada seperti tadi istilah Prof. Komarudin di hadapan yang lain. Nah, ketika itu saya kemudian akan melihat dengan metapersepsi, ya. Saya memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang-orang lain itu, oleh orang di sekitar saya tentang saya. Dari situ saya menempati suatu posisi kategori sosial. Nah, dengan kategori itu saya kemudian eh, melakukan landasan, ya, untuk membangun harga diri saya dengan perbandingan-perbandingan sosial. Jadi politisasi identitas sebenarnya adalah fenomena yang kompleks yang mengeksplorasi cara masyarakat mengidentifikasi diri, ya, dengan kelompok sosial tertentu dan bagaimana identifikasi ini memengaruhi keyakinan dan tindakan politik mereka. Nah, perjalanan menuju politik identitas itu selalu dimulai eh, umumnya, ya, dimulai dari proses pembentukan identitas yang dibentuk oleh berbagai faktor, ras, gender, seksualitas, agama, kelas, ya, dan apa budaya, ya, pendidikan, ya, ijazah, kan. Jadi kalau presiden kan syaratnya ijazahnya SD, gitu kan. Kalau apa anggota DPR itu kan misalnya SMA misalnya kan, dan seterusnya. Jadi selalu posisi leveling dalam apa dalam legalisasi kependidikan, ya, itu menjadi juga satu kategori di dalam identitas itu. Nah, selama proses pembentukan identitas, individu itu mengembangkan rasa diri berdasarkan pengalaman dan interaksinya dengan dunia di sekitarnya. Dan hal ini mencakup hubungan mereka dengan keluarga, teman, dan anggota masyarakat, ya, serta terutama keterpaparan mereka terhadap media, pendidikan, institusi budaya, dan sebagainya. Jadi kalau Mbak Rika misalnya menekuni public health, ya, salah satunya kan yang dikenal adalah juga juga segmentation, gitu kan. Jadi eh, satu kategori identitas dan itu akan ditangkap oleh orang marketing itu dengan cara yang merupakan segregasional, ya, dari beberapa korespondensi. Jadi misalnya orang yang minum soft drinknya itu Fanta itu juga kemudian membeli eh, membeli tisunya itu tisu apa, gitu kan. Kemudian dia membeli untuk permennya permen apa, dan seterusnya sampai kemudian rokoknya apa, gitu kan. Nah, itu yang kemudian oleh oleh eh, oleh perusahaan rokok misalnya kan, yang akan dimasuk di dalam kategori kategori eh, kelompok korespondensi, ya kan. Jadi dengan itu
kalau misalnya ada pengajuan proposal dalam satu acara show dan sebagainya, itu yang masuk di dalam klaster itu, misalnya. Itu dalam apa? Kalau kita melihat di marketing, tapi sebenarnya di dalam politik juga seperti itu. Ketika kemudian identitas-identitas itu disaling kaitkan, ya, maka kemudian dijaring, ya, di eh, ditemukan semacam rumpun identitas, ya, yang dari situ kemudian dimanipulasi. Nah, ketika individu itu mengembangkan rasa dirinya, mereka juga mulai mengidentifikasikan diri dengan kelompok sosial mereka, kelompok sosial tertentu yang memiliki pengalaman dan karakteristik yang serupa. Jadi misalnya kalau saya sempat eh, melihat tontonan YouTube ini kan, ada ulama Jawa Barat ya, Syekh Muhammad Abdul Ghaus ya, atau sering disebut Abah Ghaus, itu menyatakan bahwa Anies Baswedan adalah memang titisan Imam Mahdi ya, dan siapapun yang tidak mendukung itu Dajjal, nabi palsu. Atau misalnya ada yang misalnya salah satu eh, tayangan YouTube ya yang menyebutkan bahwa yang nggak dukung Anies itu harus dipertanyakan keimanannya, misalnya. Gitu kan. Jadi itu seperti apa segregasional antara kepentingan politik dengan agama, ya. Atau misalnya di sini ya, saya menemukan satu artikel yang cukup panjang dan dari awal sampai akhir sangat sangat menghunjam pada satu tema ya. Tulisan itu berjudul Politik Identitas Tanpa Batas ya, ditulis oleh India Puji Tristanti ya. Salah satu yang saya kutip adalah sebagai negeri muslim mayoritas terbesar di dunia, mustahil Indonesia itu bisa melepaskan diri dari politik identitas. Politik identitas telah final kuat melekat ya, menjadi ruh perjuangan melawan kepentingan penjajah sampai kapanpun, dulu, kini, dan nanti. Jadi di situ tinggal mencari siapa yang akan dilawan ya, dan itu eh, ada semacam point of solidarity apa yang akan dibangun ya untuk kemudian mencari eh, the same enemy. Tapi kemudian politisasi identitas itu bisa menjadi semacam pedang bermata dua ya. Ketika kondisinya seperti ini, politisasi identitas terjadi ya ketika individu menjadi aktif secara politik berdasarkan identifikasi mereka dengan kelompok sosial tertentu. Nah, bentuknya bisa bermacam-macam, termasuk bergabung dengan organisasi politik, mengadvokasi perubahan kebijakan ya, dan berpartisipasi dalam protes dan bentuk aktivisme lainnya. Nah, politisasi identitas dapat menjadi alat yang ampuh bagi komunitas marginal untuk mendapatkan visibilitas ya, dan mengadvokasi hak mereka, namun juga namun juga dapat memecah belah dan menyebabkan pemunculan kelompok lain. Nah, jadi sebagai kesimpulan ya, politisasi identitas itu adalah proses yang kompleks yang dibentuk oleh pengalaman individu serta faktor sosial yang lebih luas. Dan memahami bagaimana identitas dibentuk dan dipolitisasi itu dapat membantu kita lebih memahami cara kelompok sosial berinteraksi satu sama lain dan sistem politik yang mengatur dunia kita. Nah, saya akan masuk pada sub yang kedua itu tentang politik identitas itu sebagai satu ujung atau sebagai suatu terminasi dari politisasi identitas. Politik identitas itu mengacu pada praktek pengorganisasian gerakan politik ya seputar pengalaman dan identitas bersama kelompok-kelompok marginal, termasuk namun tidak terbatas pada ras, gender, seksualitas, dan agama. Jadi
bisa juga kelas sosial ekonomi ya, bagaimana membentuk perasaan yang sama-sama rendah ya berdasarkan fakta-fakta yang dibangun dari data modus, misalnya kan, data-data ekstrim. Jadi satu kejadian itu kemudian diamplitudokan ya, diamplified dengan apa? Dengan hingar ya, sehingga itu seolah-olah menjadi keseluruhan realitas. Meskipun asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke gerakan hak sipil dan gerakan keadilan sosial lainnya di abad 20, dalam beberapa tahun terakhir politik identitas itu telah menjadi topik yang kontroversial dan dalam wacana politik. Sebagian pakar berpendapat bahwa politik identitas itu bersifat memecah belah dan kontraproduktif karena dapat memfokus pada pengalaman individu dan perbedaan kelompok dibandingkan pada tujuan dan nilai bersama. Tetapi pihak yang pro melihatnya sebagai alat yang diperlukan untuk memberdayakan kelompok marginal dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses politik. Nah, terlepas dari perdebatan seputar politik identitas, jelas bahwa para politisi semakin banyak menggunakannya untuk menarik kelompok pemilih tertentu, ya, khususnya yang terkait dengan sekte agama. Hal ini terlihat dari maraknya partai gerakan politik berbasis agama di berbagai negara di dunia, mulai dari sayap kanan Kristen di Amerika Serikat, Trump, gitu kan, sampai eh, partai Islam di Timur Tengah. Nah, dilemanya, meskipun penggunaan politik identitas pada politisi kadang-kadang terlihat sebagai tindakan oportunistik, ya. Kalau saya mungkin menyebutnya lebih lebih ringan, yaitu percaloan ya, percaloan agama. Ya. Jadi kalau kamu mau ke sana harus lewat lewat calo. Penting juga untuk menyadari bahwa kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu mempunyai hak ya untuk mengadvokasi kepentingan mereka sendiri dan untuk terwakili di dalam proses politik. Nah, pada akhirnya dampak politik identitas terhadap politik dan masyarakat secara keseluruhan kemungkinan akan terus menjadi bahan perdebatan dan diskusi di masa mendatang. Nah, saya tidak akan menguraikan satu persatu, tapi saya akan langsung ke tabel. Ya. Nah, yang pertama, apa hubungan antara formasi, taksonomi, dan fungsi identitas? Ya. Formasi, ya. Pada proses pembentukan identitas, ya, itu di situ tempatnya adalah memang dari keluarga, di keluarga, di teman, di pertemanan, di media, di kelompok-kelompok terdekat, ya. Kalau saya meminjam eh, Paul Ricoeur ya yang waktu itu menjadi salah satu teori utama dari eh, disertasi guru saya ya eh, Tuti Herati ya ketika dia mengajar saya di S2 tahun 91 ya. Nah, dia membedakan dia melihat proses saya itu menjadi saya itu karena saya itu eh, di dikaukan oleh orang di sekitar saya. Maka kalau saya mengatakan, kamu agak dekat ke sini, maka ke sini itu adalah ke sini menurut saya, bukan ke sini menurut orang yang saya tunjuk. Kalau saya menelpon seseorang untuk apa dan menanyakan cuaca, dan misalnya saya menanyakan kepada Dokter Lerbin yang di Jakarta, saya di Surabaya ya, saya akan mengatakan di sini hujan nggak gitu kan. Jadi saya akan menggunakan menurut angle menurut surrounding dari Dr. Lerbit, bukan menurut saya. Itu yang disebut sebagai translated self. Ya. Jadi saya melihat
mencoba melihat diri saya, ya, atau saya mencoba merekonstruksi, ya, melakukan eh, bukan hanya rekonstruksi, tapi juga mungkin bisa antara antara konstruksi, rekonstruksi, dekonstruksi, ya, orang lain, ya, itu menurut angle saya, perspektif saya. Baru kemudian ketika saya bertabrakan dengan apa dengan orang lain juga yang seperti saya, maka kemudian yang terjadi di situ ada proses interpreted self, ya. Jadi sebenarnya diri atau identitas itu tidak pernah sejati, ya. Jadi diri itu selalu seperti tadi yang di highlight oleh Prof. Komarudin, itu selalu on becoming. Nah, formasi itu yang kemudian membentuk taksonomi, ya. Taksonominya itu biasa tidak hanya di sini hanya saya sebutkan misalnya agama, etnis, gender dan sebagainya. Eh, itu taksonominya. Jadi apakah kalau kita misalnya mengatakan si A itu agamanya apa, dia itu dari suku mana, ya, dia dari tingkat pendidikan apa, dia punya selera apa dan seterusnya, itu ada sederet hal yang kaitannya kemudian menempatkan si A itu di dalam satu taksonomi. Nah, fungsi fungsi dari identitas, ya, yang itu kemudian kadang-kadang fungsi itu bukan oleh orang yang punya identitas itu, ya, tetapi fungsi itu di apa dimainkan, ya, oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan identitas-identitas. Dan itu yang salah satu yang terjadi di sini adalah politik identitas. Eh, saya tidak akan satu persatu, tapi saya langsung pada tabelnya, ya, supaya langsung bisa diperbandingkan, ya. Freud misalnya, ya, melihat eh, identitas terbentuk melalui konflik antara ego dan superego. Saya kira itu secara sebagai bacaan umum kita semua cukup paham, ya, bahwa kita punya hasrat, tidak semua yang kita hasratkan itu bisa kita realisasikan di dalam dunia nyata. Ada fungsi ego sebagai eksekutif yang akan merealisasikan hasrat kita, ya. Tetapi itu juga tidak cukup karena kita juga harus melihat, harus menyadari sistem norma, ya, keharusan-keharusan dan pemali-pemali yang ada di dalam lingkungan kita. Nah, ketika terjadi eh, terjadi pergumulan itu, ya, identitas terbentuk ketika ego berhasil memenuhi kebutuhan id dan superego. Nah, taksonomi fungsinya adalah identitas membantu seorang untuk membangun hubungan yang sehat dengan dunia luar dan mengatasi masalah psikologisnya. Jadi eh, kalau kita melihat misalnya ada seorang anak tidak naik kelas 6, kelas 5 tidak naik kelas 6 SD, ada yang kemudian eh, malah girang, ya, senang sekali bahwa dia bisa tidak naik, ya. Tapi ada anak lain temannya yang kemudian tidak naik lalu memanjat kelapa dan menjatuhkan dirinya dan meninggal dari situ. Itu kan dua apa? Dua eh, dua dua rangsang, dua kejadian yang mempunyai keputusan-keputusan eh, taksonomik yang berbeda. Kemudian lakong, nanti mungkin rekan Audi akan lebih menjelaskan tentang ini, ya. Di situ ada sangat-sangat jelas di depan di buku membaca identitas itu kami uraikan dengan sangat sangat rinci tentang tatanan real, imajiner dan simbolik, dan fungsi dari 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 identitas menurut Lakong ini adalah membantu seorang untuk berinteraksi dengan masyarakat dan menyelesaikan diri dengan norma sosial. Touchfell, ya. Identitas terbentuk melalui perasaan afiliasi dengan kelompok tertentu, ya, dan individu membandingkan kelompok mereka dengan kelompok lain
dan kemudian menciptakan identitas kelompok yang kuat. Jadi kekelompokan itu terjadi ketika dihadapkan antara in group dan out group. Ya. Dan dalam hal ini identitas membantu seorang untuk membangun hubungan yang erat dengan kelompok sosial mereka, in group ya, dan memperoleh kepuasan dari afiliasi kelompok itu, tapi juga mengamankan diri dari out group. Kami juga salah satunya mengulas tentang eh, kita dan kami ya modus eksistensialis menurut Fuad Hasan yang ditulis oleh Fuad Hasan itu sebagai sebenarnya itu saat yang agak secara tahun penulisan bukunya itu agak agak sedikit bersinggungan dengan Tajfel. Kemudian Erikson, ya, identitas terbentuk melalui serangkaian krisis psikososial, ya, yang harus diatasi selama pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Misalnya, ya, krisis identitas dan krisis peran yang difokuskan pada pengembangan identitas selama remaja, misalnya. Jadi remaja itu kan bingung dengan perubahan-perubahan tubuhnya, bingung dengan perubahan-perubahan orang-orang yang melihat tubuhnya, ya. Kemudian juga hormonalnya dan sebagainya. Dan ini membingungkan ya. Dan identitas itu membantu ketika menurut Erikson ya, identitas itu membantu seorang untuk memahami diri mereka sendiri dan memilih jalur hidup yang tepat. Itu menurut psikologi ya. Nah, kalau kemudian saya coba kami coba membuat untuk yang filsafat ya. Nah, eh, formasi identitas ya. Yang pertama saya singgung soal Althusser ya. Identitas dibentuk melalui ideologi dan penindasan dari negara dan kekuasaan. Jadi ini agak menarik jadi bahwa kalau seandainya tidak ada penindasan ya dari negara dan kekuasaan ya, tidak ada ideologi, itu mungkin juga tidak ada identitas. Silakan nanti didiskusikan apakah memang memang begitu ya. Lalu taksonomi fungsi identitas itu terkait dengan kelompok sosial dan kelas di dalam masyarakat. Jadi akan muncul berbagai macam ragam identitas ya, itu dalam bentuk kelompok-kelompok sosial. Ada yang waktu itu ketika masih kita masih hingar dengan FPI dan sebagainya tahun 2016 zaman Ahok itu kan. Ada yang beberapa teman yang mengatakan kalau orang itu larut dalam kelompok, apakah dia masih punya identitas gitu kan? Nah, kalau kita melihat itu berdasarkan teori lama seperti Gustav Le Bon dan sebagainya, ya itu mungkin itu itu larut di dalam massal gitu kan. Tetapi itu ada identitas di dalam kelompok itu, ya. Derrida, ya. Identitas adalah konstruksi sosial dan bahasa yang terus berkembang. Dan taksonominya adalah eh, fungsi identitas terkait dengan penamaan dan kategorisasi. Foucault, ya. Identitas adalah produk dari kekuasaan dan pengetahuan. Dan taksonomi fungsi identitas terkait dengan pengelompokan dan pengawasan di dalam masyarakat. Kemudian ada apa, Levinas ya. Identitas terbentuk melalui hubungan etis dengan orang lain dan taksonomi fungsi identitas terkait dengan pengelompokan sosial dan kultural. Mesua ya, Melasua ya. Eh, konstruksi sosial yang dapat berubah, konstruksi sosial dapat berubah seiring dengan waktu dan taksonomi fungsi identitas terkait dengan klasifikasi dan pengelompokan di dalam masyarakat. Fukuyama, ya. Identitas sangat penting di dalam pembentukan individu dan masyarakat. Jadi ini lebih arahnya bukan apa, bukan identitas itu yang dibentuk oleh realitas makro ya, tetapi identitas itu justru yang membentuk realitas makro ya.
taksonomi fungsi identitas terkait dengan peran dan status di dalam masyarakat. Government, identitas termasuk terbentuk melalui peran dan interaksi sosial. Dan taksonomi fungsi itu terkait dengan pengelompokan dan pengelolaan identitas dalam masyarakat. Gramsci, ya. Mas Edi, maaf, 3 menit lagi Mas Edi. Oke, baik. Ya. Ini apa Mas Adi bilang 3 menit lagi. Mas Adi soalnya timekeepernya. Ya, terima kasih. Oh, baik, baik, baik. Kalau begitu begini, saya akan langsung menyampaikan supaya ada apa? Supaya ada distribusi penyampaian ya Ya, ke Mas Audi untuk yang membaca identitas posisi teoritiknya. Silakan Mas Audi. oke, baik. Silakan Mas Audifax. Mas Audifax, silakan. Sebenarnya saya sangat menikmati ini tadi karena seperti mendengar kuliah, jadi Oh, saya menyimak dengan baik gitu. Dan oke, jangan-jangan mengantuk. tidak. Ya. Saya justru tertarik bahwa benarkah penjajahan itu yang membuat kita beridentitas gitu ya. Jadi mungkin karena merasa marginal, kemudian membentuk sebuah label, melabeli diri kelompok sendiri untuk memberdayakan diri, mempunyai energis. Apa seperti itu gitu ya. Jadi tapi tadi Mas Edi sampaikan untuk kita mendiskusikannya gitu ya. Baik, silakan Mas Audifax untuk meneruskan, silakan. Masih mute. Belum dibuka mikrofonnya Mas Audifax. Oh, Oke. iya. Ya, terima kasih. Mungkin saya langsung aja, kan ada beberapa poin yang mungkin mau saya utarakan. Jadi tentang tadi sudah cukup dijelaskan secara umum ya tentang politik identitas atau politisasi identitas. Nah, eh, apa poin pertama sebenarnya mau saya coba sampaikan di sini adalah bahwa politisasi identitas itu dimungkinkan karena tubuh kita itu adalah tubuh yang kultural gitu ya. Jadi begitu kita lahir atau kita memiliki tubuh ini, sebenarnya ke tubuh kita tuh kayak ada kulturasi yang kemudian langsung melekat ke dalam tubuh kita gitu loh, bahwa kamu laki-laki, kamu perempuan, atau lebih jauh lagi kamu etnisnya ini dan sebagainya. Dan dalam kulturasi itulah sebenarnya dimungkinkan politik identitas. Kenapa? Karena dalam kulturasi itu terbentuk persepsi ya. Nah, persepsi itu ada ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam persepsi, yaitu persepsi itu pertama, eh, dia terkait persepsi itu selalu terkait dengan tubuh gitu loh. Jadi kita melihat tubuh ini itu akan, oh persepsinya seperti ini. Kalau kita melihat tubuh seperti ini, kita akan persepsinya ini. Kalau kita melihat orang yang kulitnya putih misalnya, persepsinya seperti ini, atau bentuk tubuh seperti ini, atau dan berbagai hal yang berkaitan dengan tubuh ya. Kalau potongannya seperti ini, eh, orangnya seperti ini. Nah, pertama dia selalu terkait dengan itu. Yang kedua adalah persepsi itu, oh, terbatasi oleh tubuh. Jadi dalam persepsi itu kita terbatasi oleh tubuh. Nah, di bagian pertama saya sudah jelaskan bahwa dalam persepsi itu kita ada apa, ilusi Zollner yang kemudian membatasi bahwa mata kita itu sebenarnya mudah terkecoh oleh oleh bentuk-bentuk ilusi gitu. Kita mungkin mengira garis itu belok-belok, ternyata sebenarnya garis itu lurus gitu. Nah, itu sebenarnya ada berbagai macam ilusi yang kemudian menunjukkan bahwa tubuh kita itu punya keterbatasan dalam dalam mempersepsi sesuatu gitu. Nah, ada dua hal. Nah, persepsi inilah yang sebenarnya menjadi menjadi bagaimana orang itu bisa membentuk ekologi pikiran. Jadi ekologi pikiran sebenarnya terbentuk dari persepsi itu tadi. Ekologi pikiran itu adalah semacam apa ya, kayak semacam lingkungan perseptual ya yang terbentuk dan kemudian disepakati gitu. Jadi kayak kayak mungkin mengharuskan orang, kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan ini adalah yang paling benar. Itu mungkin kadang-kadang jadi masalah dan kemudian kita memaksakan orang lain untuk menerima apa yang sedang yang jadi kebenaran dalam dalam pikiran kita, bahwa oh, yang benar itu seperti ini, yang benar itu ketika kita membaca ini dan sebagainya.
Ada dua persoalan yang mungkin saya mau sampaikan. Persoalan pertama adalah persepsi itu selain mempunyai keterbatasan tadi bahwa itu persepsi identitas. Persoalan pertama itu adalah karena rendahnya literasi gitu ya. Kadang-kadang kita itu hanya melihat permukaan dan persepsi, dan kita nggak punya literasi yang cukup mendalam dalam menilai sesuatu ya. Dan inilah yang sebenarnya cukup cukup banyak ketika kita mau ngomong akhir-akhir ini, saya dalam dalam ini lagi masa kampanye ya, Pilpres, dan itu persepsi itu akan sangat sangat kelihatan sekali sebenarnya di sini itu. Jadi misalnya persepsi itu kemudian orang misalnya memainkan ilusi-ilusi mengenai berbagai hal gitu ya. Misalnya ilusi itu biasanya berkaitan dengan esensialisme sesuatu gitu ya. Yang sebenarnya nggak esensial banget gitu. Misalnya kalau kita memilih ini, maka kita memilih tentang intoleransi misalnya. Kalau kita memilih ini, maka kita memilih pelanggar HAM misalnya. Kalau kita memilih ini, kita memilih petugas partai gitu. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang esensial yang kemudian mencoba diungkapkan gitu. Nah, tapi masalahnya adalah bahwa saya di buku ini juga menulis bahwa dalam demokrasi di Indonesia itu sebenarnya agak mengerikan gitu ya, karena demokrasi demokrasi itu pertama-tama seharusnya adalah punya literasi yang kuat, baru orang itu bisa melakukan demokrasi ya. Jadi sementara di Indonesia itu literasi tidak begitu bagus ya. Indonesia itu dalam survei UNESCO tahun 2016 itu nomor 60 dari 61 negara ya, cuman satu tingkat di atas Botswana. Jadi demokrasi kita sekarang adalah demokrasi yang sebenarnya tanpa literasi gitu. Itu yang kemudian sebenarnya agak agak mengerikan gitu loh. Jadi kita tuh ngomong data ini dan sebagainya, tapi data itu sebenarnya kalau tanpa literasi, sebenarnya data itu juga nggak berbunyi apa-apa gitu loh. Data itu akan mudah dipermainkan ke sana, ke sini, dan sebagainya, dibuat diputar ke sana, ke sini, kalau itu tanpa tanpa literasi gitu loh. Jadi orang mungkin bisa dengan mudah mengatakan, oh Jakarta itu tidak polusi karena anginnya kadang ini kadang itu. Sebenarnya itu kan kalau orang ngomong riset itu untuk sampai pada kesimpulan itu harus ada satu riset, ada analisa, ada literasi yang cukup misalnya untuk itu. Dan berbagai hal yang mungkin kita ngelihat kalau ada debat capres dan sebagainya, itu sebenarnya juga menunjukkan bahwa tidak ada literasi sebenarnya, itu yang cukup kuat di situ. Uh, jadi disitulah gitu. Jadi kalau Socrates sendiri kan ketika di Yunani juga dia pernah mengkritik soal demokrasi ya. Jadi demokrasi itu orang harus hati-hati gitu loh, karena kalau kamu disodorkan eh, penjual permen sama dokter untuk jadi pemimpinmu gitu loh, penjual permen akan mengatakan bahwa oh, kamu akan makan sesuatu yang enak, manis tiap hari, kamu bisa makan sesuatu yang enak. Tapi kalau dokter kan sebaliknya, dia akan melarang kamu untuk makan ini, melarang kamu untuk ini, kamu harus olahraga dan kamu harus minum ini, minum itu, yang nggak enak untuk dilakukan gitu loh. Kalau orang nggak punya literasi yang cukup, dia akan memilih penjual permen gitu loh. Sementara mereka nggak berpikir bahwa itu bisa giginya rusak atau diabetes dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa demokrasi itu sebenarnya membutuhkan literasi, dan disitulah sebenarnya persoalan pertama politisasi identitas itu dimungkinkan gitu loh. Karena identitas politik itu mereka memainkan ilusi, dan kemudian orang nggak ngerti gitu sebenarnya, nggak punya dasar literasi yang cukup, jadi orang nggak punya kemampuan berlogika yang cukup, dan kemudian nggak bisa tahu oh ini sebenarnya arahnya kemana, oh ini benar atau salah, ini konsekuen atau enggak dan sebagainya. Nah, ada persoalan kedua yang juga menarik, yang menjadi catatan yang juga saya angkat dalam buku ini adalah manusia itu sebenarnya kan soun politikon gitu loh. Dalam manusia itu selalu punya keinginan untuk berkumpul, bermasyarakat, berinteraksi, dan sebenarnya pada titik itu manusia itu juga juga berpolitik gitu loh. Baik secara kecil-kecilan di antara teman maupun dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintahan dan sebagainya. Itu sebenarnya juga manusia berpolitik. Nah, disinilah kita sebenarnya melihat bahwa kembali lagi pada bahwa tubuh itu manusia itu bisa dipolitisasi karena kita berada dalam tubuh yang sifatnya kultural ya. Jadi di situ kita juga dalam buku itu kita juga mengangkat tentang biopolitik gitu ya. Biopolitik itu sebenarnya juga terkait dengan tubuh yang kultural gitu. Jadi dalam biopolitik
orang mencoba atau pemerintah atau kekuasaan itu mencoba mengontrol manusia lewat tubuhnya gitu. Dan ini sebenarnya banyak ya, kalau mungkin di zaman dulu ada apartheid, ada Holocaust, itu sebenarnya adalah bentuk biopolitik. Dan ini menarik, kemarin itu ada di salah satu YouTube atau apa ya, atau Instagram saya lupa, ada yang mengatakan bahwa tentang Hitler gitu, dan mencoba mengaitkan dengan kondisi sekarang. Oh, berarti kan sudah benar tuh Hitler dulu membunuh Yahudi gitu kan. Terus yang mengatakan, oh enggak gitu juga. Kalau Hitler sampai sekarang masih ada, dan sebenarnya kamu juga bisa dibunuh ya. Tapi sebenarnya mungkin bukan begitu argumentasinya ya. Jadi kalau kita kembali ke masa Perang Dunia Kedua, sebenarnya Holocaust itu dimungkinkan karena ada eugenika. Orang bisa bisa di searching. Eugenika itu adalah semacam sains terapan eh, yang percaya bahwa komposisi genetik tertentu itu diperlukan atau bisa direkayasa gitu. Nah, eugenika itu kemudian menjadi populer sekali dari 1900-an sampai Perang Dunia II. Itu ketika diawali Sir Francis Galton, ilmuwan Inggris itu, dia mungkin kayak nyeletuk atau berbicara yang mengomentari teori Darwin tentang survival of the fittest itu, kalau gitu ya, mengatakan kalau makhluk-makhluk yang bertahan hidup, makhluk hidup itu adalah mereka yang kuat, maka sebenarnya manusia itu juga berlaku buat manusia gitu. Nah, kata-kata Sir Francis Galton itu yang kemudian memicu berkembangnya eugenika. Jadi ini menarik kalau kita baca tentang eugenika. Eugenika itu merajai hampir semua negeri. Inggris ada eugenika. Mereka membuat peraturan tentang ras yang itu berkaitan dengan sosial ekonomi. Di Amerika Serikat juga demikian, ada beberapa peraturan, bahkan ada American juga. Itu adalah salah satu yang menarik juga. Terus banyak lagi yang berkaitan dengan eugenika. Jadi di Amerika Serikat itu juga pernah ada salah satu negara itu dari 60.000 penduduknya, 20.000 itu disteril karena mereka cacat mental apa segala macam dan cacat dan sebagainya, dengan harapan untuk memunculkan apa ya, breed manusia-manusia yang unggul aja yang akan tersisa gitu. Itu juga terjadi di Australia, Brasil, Kanada, Jerman, Venezuela, Jepang, Korea, 9,5. Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Islandia, Norwegia, Switzerland. Jadi ada banyak undang-undang yang berkaitan dengan eugenika yang kadang-kadang setiap negara punya interpretasi sendiri, tapi intinya adalah mereka mensterilkan atau mengeliminasi orang-orang yang dianggap tidak unggul, entah mereka itu cacat, entah itu mereka punya masalah mental dan sebagainya. Atau juga kadang-kadang secara sosial ekonomi dianggap sebagai mewakili ras tertentu, itu mewakili sosial ekonomi tertentu. Nah, itulah yang kemudian diambil oleh Hitler untuk kemudian Jerman, ilmu-ilmuannya dia lebih maju satu langkah, dalam tanda kutip ya, dengan membuat kamp-kamp konsentrasi yang mengeliminasi orang-orang Yahudi karena dianggap itu ras yang kayak mengotori kemurnian bangsa Jerman gitu kan. Dan eugenika itu didukung oleh semua ilmuwan saat itu. Bahkan pengkritik-pengkritiknya itu akan dibully dan mereka kalah argumentasi. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya biopolitik itu juga terjadi di zaman itu. Orang baru kemudian terhenyak dan kemudian eugenika itu melenyap ketika ada kenyataan tentang kamp konsentrasi itu yang kemudian terbuka ke dunia gitu, bahwa orang bisa melakukan semacam ini gitu. Dan kemudian ternyata benar eugenika itu bisa berakibat fatal untuk kemanusiaan. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya menunjukkan bahwa dalam biopolitik kadang-kadang orang orang lain itu bisa dilucuti identitasnya atau dinihilkan demi untuk kayak menjaga dalam tanda kutip kedaulatan ya, atau kepentingan bersama ya. Nah, ini juga di buku ini aku ya, menggunakan teori homo Agamben menulis beberapa tentang homo sacer, jadi filsuf Italia itu, dia mengatakan bahwa orang-orang tertentu itu bisa dikorbankan demi untuk menjaga kedaulatan gitu. Kadang-kadang di kehidupan kita itu kita juga tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang sebenarnya tidak bersalah gitu, tapi kemudian dikorbankan
untuk dalam tanda kutip dianggap itu kalau dia hukum berlaku semestinya bahwa dia kemudian nggak bersalah, itu akan menimbulkan kekacauan gitu. Jadi dia harus dikorbankan, dan itu ada istilahnya adalah homo sacer, jadi manusia yang dikorbankan. Gitu. Bukan homo sacer itu dikatakan agama itu bukan manusia yang dikorbankan untuk dewa-dewa atau apa, tapi sebenarnya ya manusia yang dikorbankan untuk dilucuti identitasnya dan kemudian demi untuk kepentingan bersama gitu. Kita juga ambil beberapa kasus, misalnya video-video pribadi selebriti yang kemudian disebarkan, dan sebenarnya orangnya harus minta maaf, padahal itu kan sebenarnya dicuri dari properti pribadi mereka. Gitu. Itu adalah homo sacer. Gitu. Kalau mereka orang berpihak kepada itu akan menimbulkan kekacauan dalam kedaulatan. Jadi ya sudah, walaupun kamu mungkin nggak salah, ya, tapi kamu minta maaf aja, atau kamu dipenjara atau apa. Dan itu sebenarnya banyak, dan itu menunjukkan bahwa bagaimana politik identitas itu dimulai juga karena ada tubuh gitu yang kemudian bisa dimanipulasi sedemikian rupa. Dan sebenarnya balik tadi ke manusia itu sun politikon, jadi kayak ada beberapa kasus yang mungkin kita sering tahu juga kalau di dalam keseharian itu sebenarnya juga gitu ya. Sekarang ada di era digital sekarang ini juga sering terjadi atau banyak kasus dalam hubungan pacaran itu orang kemudian pacarnya mengancam untuk menyebarkan video intim. Gitu. Sebenarnya itu juga politik gitu. Itu sampai bagaimana tubuh itu bisa digunakan untuk politik menguasai orang lain. Nah, jadi dalam tadi soal membaca identitas ya. Jadi dalam buku ini sebenarnya kita mencoba melihat berbagai persoalan, bagaimana tubuh kita membagi pada persoalan mikro dan makro. Kalau tadi ngomong tentang ekologi pikiran dan sebagainya, itu sebenarnya lebih ke persoalan makronya ya sebenarnya, atau politik dan sebagainya. Bahwa sebenarnya politik identitas itu dimungkinkan karena kita punya tubuh yang kultural gitu. Dan identitas itu melekat di tubuh itu. Jadi dan dalam perkembangan di Indonesia misalnya itu karena ada dua hal, kayak pertama tentang kurangnya literasi itu yang memungkinkan bahwa identitas yang kultural itu menimbulkan persepsi, dan persepsi itu kadang-kadang menipu, tapi karena kita kurang literasi maka kita tidak tahu bahwa persepsi itu menipu gitu ya. Yang kedua soal itu tadi, bahwa kadang-kadang memang saya nggak tahu apakah itu memang diperlukan atau tidak dalam kehidupan ini, bahwa kadang-kadang orang itu harus dikorbankan walaupun dia tidak bersalah gitu demi untuk menjaga kedaulatan, seperti dikatakan oleh Giorgio Agamben bahwa ada homo sacer gitu, orang yang dikorbankan demi untuk menjaga kedaulatan atau atas nama kedaruratan katanya. Tapi kedaruratan itu sendiri, kata Agamben, sebenarnya kedaruratan itu juga relatif, itu darurat menurut siapa gitu. Ya, mungkin dari saya seperti itu dulu, jadi mungkin ringkas saja. Jadi tadi Pak Edi sudah menjelaskan tentang identitas politis, dan saya coba meng-highlight dua hal tentang bagaimana identitas bisa dipolitisasi. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Audifax. Rasanya makin kaya kita ya. Jadi Mas Audifax bercerita tentang genetika ya, dan juga tentang pentingnya literasi dalam demokrasi. Dan menurut Mas Audifax, kita di Indonesia sebenarnya berdemokrasi tanpa literasi. Ini terlihat juga dalam debat-debat capres dan cawapres juga itu yang terjadi. Baik, saya persilakan pada Mbak Wulan yang akan membahas buku ini dari perspektif psikologi sebagai akademisi. Silakan Mbak Wulan. Terima kasih Mbak Weka. Selamat malam Prof. Komar, Pak Edi, dan Mas Audifax. Terima kasih diperkenankan untuk ikut berbagi pemikiran dari bukunya yang luar biasa sekali ini. Dan seperti yang tadi juga sudah disampaikan, ini 600 sekian halaman ya. Saya juga belum sempat untuk menguliti secara detail, tetapi dari buku ini ada satu yang menarik buat saya dan mau saya coba diskusikan malam ini, yaitu bagian terakhir dari buku ini, perihal post-truth.
Jadi ketika dari tadi saya mendengarkan Pak Edi dan Mas Audi berbicara tentang politisasi identitas, berbicara tentang pembentukan identitas sosial yang kemudian mengarah kepada us versus them, yang dimana menurut saya setuju ketika tadi dibilang pembentukan identitas sosial ini sebenarnya tidak selalu negatif. Setuju, itu adalah sebuah spektrum. Dan spektrum itu sendiri bisa jadi apa ya, sekedar membedakan bahwa saya ada gender misalnya, sekedar membedakan bahwa saya adalah perempuan, Mbak Weka adalah perempuan, Pak Edi dan Mas Audifax dan Prof. Komar adalah laki-laki. Sampai di tahap itu saya rasa itu adalah sebuah pembedaan identitas sosial yang harmless ya. Akan tetapi mungkin akan menjadi sedikit berbeda ketika dipolitisasi. Dipolitisasinya seperti apa, ya tentunya seperti halnya lebih mudah untuk semudah itu untuk mencari perbedaan, sesungguhnya juga untuk mencari persamaan atau common grounds. Tapi dalam kebiasaan kita ini yang sesungguhnya kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu, dan sesungguhnya alangkah indahnya kalau kita punya satu common ground terlepas dari berbagai perbedaan kita. Namun yang juga tidak bisa dipungkiri adalah identitas sosial yang sentral di Indonesia itu ada dua, yaitu agama dan etnisitas. Nah, ini barangkali yang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam berbagai ajang politik itu menjadi salah satu gorengan yang mantep banget gitu ya. Karena memang apa namanya, barangkali ini menurut pengamatan saya, tentunya silahkan didiskusikan atau diperdebatkan. Identitas sentral agama dan etnisitas itu tadi masih masih lebih prominent atau dominan dibandingkan satu identitas nasional yang utuh sebagai Indonesia misalnya. Nah, ini tentunya saya juga terbuka untuk kalau ada teman-teman yang tidak setuju atau mau mendebat, monggo. Nah, tadi Mas ini sudah panjang kali lebar bicara tentang social identity theory yang diperkenalkan oleh Tajfel, berawal dari mengkategorisasikan diri sendiri. Kadang-kadang setuju bahwa identitas sosial itu juga bisa berubah ketika sudah dianggap tidak lagi bisa memenuhi eksistensialisasi kita, kemudian kita berupaya untuk apalagi ya yang bisa ditambahkan dalam kompleksitas dimensi identitas sosial kita ini supaya kita bisa mengembalikan kebermaknaan kita, mengutuhkan lagi identitas sosial kita. Nah, dalam proses pencarian itu tentunya identitas akan menjadi dinamik, akan menjadi fluid, dan kita akan mencoba untuk menemukan kategorisasi-kategorisasi baru yang membuat kita juga akan mengadopsi identitas sosial baru yang lebih lengkap, yang lebih kompleks, dan sebagainya. Kemudian tadi saya juga menangkap bahwa Mas Audifax banyak menyebut-nyebut perihal ilusi, ya, ilusi yang terkait dengan literasi, yang mana sangat-sangat relevan dengan perspektif post-truth yang mau saya coba kemukakan di sini. Kebetulan saya juga baru menyelesaikan satu pengambilan data dan analisa ya untuk apa namanya, illusions of explanatory depth. Jadi illusions of explanatory depth ini kami kemarin dengan tim peneliti berusaha untuk melihat tingkat kepercayaan orang terhadap hasil perhitungan quick count. Jadi temuannya cukup menarik bahwa ternyata ketika orang asumsi kami terbukti bahwa ketika orang punya apa ya istilahnya kemampuan literasi yang terbatas, akan lebih mudah melihat atau tidak mempercayai hasil dari quick count, karena ya quick count itu ada yang berasumsi bahwa oh ini sihir saya, perhitungan dari mana tahu dan sebagainya. Sementara mungkin orang-orang yang cukup punya literasi mendalam perihal statistik, probabilitas dan sebagainya akan lebih bisa mempertimbangkan atau mengconsider kenapa hasil quick count as it is misalnya ya. Nah, illusions of explanatory depth ini juga merupakan sesuatu yang menurut saya terkait erat dengan fenomena post-truth dalam konteks politik identitas. Mungkin saya mencoba menyederhanakan ya, berdasarkan apa yang saya baca dari bukunya Pak Edi dan Mas Audi,
saya berupaya untuk memahami postur itu dalam kacamata saya yang lebih sederhana, yaitu sampai sejauh mana emosi atau keyakinan pribadi seringkali menjadi lebih penting dari fakta, ya. Sehingga kalau kita sudah suka, senang sama satu pihak, atau kita merasa punya banyak shared values, shared worldview, atau shared interest dengan tokoh tertentu atau pihak tertentu, akan menjadi sulit untuk kita memisahkan perasaan tersebut dengan fakta, dengan bukti, dengan apa namanya, literasi terhadap pengetahuannya itu sendiri. Ini apa namanya, tentunya sangat mengganggu kemampuan kita untuk melihat suatu masalah secara objektif. Makanya mungkin teman-teman juga kemarin melihat ya dalam sudah debat capres ketiga ya kemarin itu ya, ketiga apa keempat ya. Dan di keesokan harinya tuh kan selalu ada apa ya istilahnya, tim cek faktanya ya, yang bekerja keras semalaman simultaneously selama debat capresnya untuk menunjukkan apakah data yang disampaikan itu akurat atau tidak gitu ya. Tujuannya tentunya memastikan bahwa informasi yang dibagi dari masing-masing tim capres tersebut adalah informasi yang akurat, dan ya kita berupaya untuk memaintain objectivity dan sebagainya tentunya ya. However, banyak juga pihak yang tidak melihat itu sebagai apa ya, upaya yang positif untuk mempertahankan objektivitas, lebih karena dianggapnya jatuhnya jadi menyerang secara personal terhadap pihak-pihak yang sudah diidolakan, disukai dan sebagainya gitu ya. Jadi ini juga menjadi sebuah bahaya politik dari post-truth ini, karena itu tadi ketika perasaan, emosi sudah menjadi sebuah bias ya, ini tentunya akan lebih mudah buat kita untuk terpapar pada disinformasi, berita palsu atau hoax, konspirasi dan sebagainya, dan ujung-ujungnya yang dikhawatirkan tentunya bisa menyebabkan polarisasi. Polarisasi ini yang tadi saya bilang khawatirkan, instead of berusaha untuk mencari sesuatu yang di tengah, tujuannya ini sama-sama positif nih, sama-sama ingin mendapatkan, misalnya dalam konteks pemilu capres ya, berusaha untuk mendapatkan kandidat yang paling baik, may the best man win, misalnya gitu. Siapapun itu. Namun tentunya sekali lagi ketika kita sebagai masyarakat menolak untuk melihat literasi dalam bentuk bukti, fakta, dan sesungguhnya, dan lebih memilih untuk berpihak kepada bias-bias kita karena perasaan, karena emosi, karena keberpihakan, ya tentunya akan sulit ya untuk bilang ini loh faktanya, nggak bisa lu pasti nyerang kandidat gue dan sebagainya, lu nyerang kelompok gue dan sebagainya. Dan dalam politik identitas, ini ada sebuah eksperimen menarik ya, saya cerita sedikit. Eksperimen ini mengumpulkan 20 orang secara random, saling nggak kenal, kemudian dipecah ke dalam 4 kelompok yang berbeda. Jadi ceritanya mau dibikin kayak kuis cerdas cermat gitu deh. Nah, pada orang-orang yang tidak saling kenal itu, ketika dimasukkan ke dalam kelompok, dan si penelitinya ini langsung bilang, nanti kamu akan lawan sama kelompok A, akan berkompetisi langsung dengan kelompok B, kelompok C akan berkompetisi langsung dengan kelompok D, siapapun yang menang nanti akan saling berkompetisi. Dengan manipulasi eksperimen sesederhana itu saja sudah cukup ternyata untuk langsung membuat mereka, kita satu kelompok nih, kita akan bertanding dengan kelompok yang itu. Sudah langsung terbentuk identitas. Ya, dari orang yang tadinya tidak kenal kemudian distimulasi untuk saling berkompetisi, dan kemudian udah langsung bisa, kita itu lawan kita, kita harus menang lawan kelompok itu, misalnya seperti itu. Nah, bayangkan kalau misalnya dari eksperimen ini, bayangkan kalau ternyata sebenarnya identitas itu juga bisa dibentuk. Ada satu paper yang saya suka sekali ya, dari kalau nggak salah Stephen Reicher, judulnya sebentar saya sambil tadi sudah sempat buka, tentang, judulnya adalah Entrepreneurs of Hate and Entrepreneurs of Solidarity.
ini oleh Stephen Reicher, Nick Hopkins, dan Mark Levin dan Rachi Rath. Tadi juga seperti yang disebut oleh Pak Edi dan Mas Audi, Gustav Le Bon bilang the mass is mindless, katanya gitu ya. Apakah betul seperti itu? Ya mungkin ketika sudah masuk ke dalam sebuah kelompok, Mas, di mana emosi itu diajarkan, ya, dan dipelihara secara terus-menerus, bukan dan identitas yang baru diperkenalkan, bukan tidak mungkin kemudian kita lebih mengutamakan perasaan kita sebagai bagian dari identitas kelompok itu, sehingga yang terjadi adalah kita akan melakukan apapun untuk membela kelompok itu dan menolak apapun bukti atau kebaikan atau informasi baru yang ditawarkan oleh orang lain simply karena mereka bukan anggota dari kelompok kita. Dan kalaupun misalnya itu yang terjadi, bukan tidak mungkin juga karena kita merasa kelompok kita lebih hebat, lebih pintar dan sebagainya, kita kemudian mengembangkan yang disebut dengan belief superiority atau kepercayaan bahwa apa yang kita ketahui itu lebih superior dari orang lain, gitu ya. Nah, ini yang kemudian juga tentunya akan menjadi sangat mudah untuk diprovok atau dipolitisasi dalam konteks politik pada umumnya. Tidak hanya dalam konteks pilpres saja ya, mulai dari supporter bola, supporter capres, pilkada dan berbagai bentuk praktek-praktek demokrasi, praktek-praktek politik praktis lainnya juga. Dan buat saya di Indonesia sekarang ini, ya betul seperti katanya Mas Audi tadi, literasi itu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan karena apa? Karena mentingin perasaan daripada menerima kenyataan atau pembuktian setidak enak apapun itu. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit ya perihal post-truth atau pasca kebenaran, dan tentunya dengan melihat potensi-potensi akibat post-truth ini, seperti misalnya penyebaran informasi palsu, polarisasi masyarakat, manipulasi opini publik, dan juga tidak Nah, satu hal lagi yang menurut saya juga perlu dikritik dari era post-truth ini adalah peran media di sini. Karena media itu adalah opinion leader, dan media juga punya kuasa untuk menginsert emotion ya dalam narasi-narasi yang disampaikan gitu. Karena sesederhana mungkin ini terakhir contoh dari saya, sesederhana pada eranya Margaret Thatcher waktu itu, Falkland Island diokupasi atau diinvasi oleh Meksiko kalau saya tidak salah. Sebenarnya sehari-harinya Inggris sedang berisi sama Falkland Island karena dia ada di outer skirt dari kumpulan pulau-pulaunya itu. Tapi kemudian ketika Falkland Island diinvasi, ternyata waktu itu Perdana Menterinya Margaret Thatcher nggak terima juga. Wah, invasi nih gitu. Sehari-hari nggak dipedulikan, begitu diinvasi langsung oke, kita harus mobilisasi dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya membuat rakyat Inggris yang sama ini juga sama-sama nggak pedulinya dengan Falkland Island untuk bisa mendukung keputusan dia untuk memobilisasi militernya. Narasi yang Margaret Thatcher waktu itu gunakan untuk membangkitkan ini ya, identitas sebagai sesama orang Inggris dengan para penduduk Falkland Island itu adalah dia bilang their way of living is British way of living. Dan yang paling powerful adalah dia bilang their allegiance is also to the crown. Orang Inggris dibilang allegiance to the crown, selesai udah di situ, identitasnya langsung menjadi satu. Jadi kembali lagi ke konteks Indonesia, semoga illusions of explanatory depth ini bisa diatasi dengan lebih banyak narasi-narasi yang mengedukasi,
Dan semoga kita juga tidak preaching to the choir ya. Kalau kita yang hadir di sini, insya Allah adalah orang-orang yang masih mau terbuka untuk mencari informasi alternatif dan bersedia untuk menerima informasi yang berbeda yang mungkin lebih akurat, lebih faktual, meskipun itu membuat kita agak-agak aduh ternyata gue selama ini salah ya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan di luar sana juga kita bisa menularkan semangat literasi ini untuk bisa melihat fakta dan narasi yang akurat as it is, dan menurunkan atau mengendalikan apa ya, confirmation bias kita, emosi kita yang terlibat dalam hal melihat um, uh, kelompok yang berbeda, supaya kita lebih bisa berfokus pada search for common ground daripada mencari perbedaan. Dari aku mungkin itu, Mbak Weka, Pak Edi, Pak Audi, dan Prof. Komar, semoga bisa menjadi pemantik diskusi lanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wulan ya. Jadi Mbak Wulan mengingatkan kembali peran media di sini. Dan kita langsung saja karena ternyata banyak sekali pertanyaan di kolom chat gitu ya. Saya ingin membacakan saja supaya karena ternyata waktu cepat sekali berlalu ya. Tetapi oke, dari atas dulu saya akan membacakan. Oke, dari Mbak Diana Pratiwi. Jadi Mbak Diana Pratiwi. Oke, mana? Apakah persepsi itu dipengaruhi juga oleh value dan ideologi? Ya, silakan. Mungkin yang menjawab Pak Edi, silakan Pak Edi. Iya, sangat sangat dipengaruhi oleh apa oleh value dan ideologi. Jadi uh, sebenarnya sebelum sebelum kita itu menafsirkan apa yang kita lihat ya, dan kemudian apa yang kita dengar dan sebagainya, itu ada banyak asosiasi-asosiasi yang kemudian itu menjadi semacam general knowledge di dalam apa benak kita, yang kemudian kita akan mencari sisi yang lebih koheren, yang lebih relevan dengan general knowledge yang sudah ada di dalam benak kita. Jadi sangat-sangat dipengaruhi. Terima kasih. Ya, jadi sangat-sangat dipengaruhi Mbak Diana. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Said Samarinda. Oh, Said Samarinda ya. Apakah Prof setuju atau tidak setuju dengan political identitas? Aduh, ini pertanyaannya ada yang pertama itu. Yang kedua adalah adanya ideologi membuat kelayakan diri secara konteks agama, isyadu bi anna muslimin. Ini sangat jelas perintah akan persaksian identitas dirinya sebagai muslim. Kemudian yang ketiga adalah referensi dan pemaparan sangat jauh sehingga menjauhkan nilai-nilai agama yang sangat jelas, harus bangga dengan identitas. Oke. Mungkin Mas Audifax. Silakan Mas Audifax, pertanyaan dari Said Samarinda. Sebenarnya justru di sini bukan persoalan apakah ini apa tadi harus bangga sebagai orang beragama ini Islam atau orang beragama apa. Jadi sebenarnya yang coba kita paparkan di dalam persoalan identitasnya adalah bahwa orang nggak bisa lepas dari tubuhnya gitu loh. Ketika orang mempersepsi sesuatu dan dalam persepsi itu ada identitas, orang itu tidak pernah bisa lepas dari tubuhnya, dia lahir dari siapa gitu loh. Jadi misalnya orang kulit putih mempersepsi sesama orang kulit putih itu berbeda dengan misalnya orang kulit hitam mempersepsi orang kulit putih gitu. Karena dia akan terkait dengan tubuhnya juga. Dia lahir di mana, termasuk yaitu kalau dia dalam keluarga siapa dan dia dibesarkan oleh siapa. Nah, justru di sini kita dalam buku ini kita mencoba untuk mengatakan bahwa sebenarnya di luar apa yang kita pikirkan itu ada the other atau yang lain atau lian gitu loh. Orang lain yang tidak bisa kita pahami gitu loh. Dan tapi memang dia juga ada gitu loh. Dan dia juga punya kebenarannya sendiri yang juga
kita juga harus mengapresiasi. Sama juga dengan orang lain mungkin tidak memahami kita sepenuhnya gitu loh. Agama kita atau etnis kita atau cara berpikir kita atau kita hari ini ngomong filsafat itu mungkin orang lain juga nggak paham itu ngomong apa sih gitu loh. Tapi itu kan kita punya satu kebenaran sendiri gitu loh. Begitu juga dengan orang-orang yang mungkin mereka main TikTok atau apa, mungkin kita juga tidak paham mereka gitu loh. Mereka adalah the other atau lian. Kadang-kadang kita memang harus berhadapan dengan orang yang memang sama sekali berbeda dan tidak kita pahami. Dan biar saja kita tidak paham tentang dia gitu loh. Kita tidak perlu harus merengkuh dia dalam pemahaman kita gitu. Lalu menjudge dia benar atau salah dan jadi ini bukan soal kebanggaan. Makanya kita di prolog itu saya membuka dengan cerita tentang Saad Aflang dan Najah Abud ya, dalam perang Iran-Irak gitu dan yang kemudian dia ternyata dia tidak membunuh lawannya jadi karena identitas dia sebagai musuh ya. Jadi dan kemudian ternyata secara ajaib dia dipertemukan kembali 20 tahun kemudian di Kanada gitu loh, di suatu tempat yang lalu dan kemudian pertemuan itu menyembuhkan trauma-trauma mereka gitu loh. Jadi kita mencoba untuk melihat bahwa di luar apa yang mau ngomong kebanggaan kita lah apa ada sesuatu di luar sana yang tidak kita pahami gitu loh. Jadi ada sesuatu yang ya biarlah itu tetap menjadi sesuatu gitu. Bahkan dalam buku ini kita juga ngomong bahwa orang sering mendikotomikan antara ilmu pengetahuan dan agama dan sekarang ini orang jadi lagi overrated ya tentang rasionalisme gitu loh. Ada yang ngomong soal di YouTube bahwa pemirsanya adalah smart people, ada yang ngomong tentang akal budi, ada yang ngomong kalau nonton ini harus pakai logika, ada seperti Ryu Hasan misalnya yang ngomong tentang sesuatu itu rasional dan hal-hal yang itu. Nah, sekarang orang jadi overrated tentang rasionalisme dan kemudian orang jadi kayak terbelah gitu loh antara memahami agama dan memahami sains. Oh, kalau sains itu seperti ini, kalau agama itu seperti ini. Ada saat-saat aku memegang agama, ada saat-saat itu memegang sains. Nah, dalam buku ini kita justru menawarkan bahwa sebenarnya itu adalah kesalahan gitu. Dan ada satu filsuf Prancis yang menarik pemikirannya dan yang kita coba bahas. Jadi dia sebenarnya juga pemikirannya termasuk baru. Filsuf yang masih muda dari Kuangtang Melazong mungkin ya pelafalannya itu dia mengatakan bahwa sebenarnya kita bisa menyatukan dua itu gitu. Justru ketika kita membiarkan saja gitu loh. Jadi dia kembali pada Immanuel Kant yang bicara tentang das Ding an sich bahwa kebenaran itu ada di luar sana. Kalau Immanuel Kant dia mengatakan bahwa kebenaran itu kan ada di luar sana. Jadi kita nggak usah ngurusin kebenaran gitu. Kita ngurusin ini aja gitu. Benda pada dirinya atau kebenaran sejati itu nggak akan pernah bisa sampai kamu pikirkan. Tapi Melasong justru mengatakan iya kebenaran itu memang ada di luar sana gitu loh. Kebenaran sejati atau hal yang tidak mungkin itu sebenarnya memang ada di luar sana gitu loh. Yang mungkin itu dalam pikiran kita, yang tidak mungkin di luar pikiran kita. Tapi bukankah manusia itu sebenarnya juga bisa berkomunikasi dengan hal-hal yang tidak mungkin gitu loh. Bahkan manusia itu kadang-kadang bisa mewujudkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupnya gitu loh. Bahkan manusia itu mungkin berkembang justru ketika dia mampu mewujudkan hal-hal yang sebelumnya dia kira tidak mungkin. Jadi kita tidak bisa berpatok pada apa yang ada di dalam pikiran kita, bahwa batasan kita hanya sampai segini gitu loh. Pikiran orang itu kan selalu ada batasnya. Misalnya mungkin sampai segini ya. Tapi di luar ini tuh ada hal-hal lain yang mungkin kita tidak paham. Ya biar aja gitu loh. Bukan berarti hal itu kita anggap nggak ada gitu. Nah mungkin jawaban saya itu. Baik, ya terima kasih Mas Audifax ya, Mas Said ya. Allah sudah memahami. Dan dari pertanyaan dari Vigo Milandi, sebulan lagi kita akan memberikan pilihan politik. Apakah keputusan politik kita tanpa harus dipolitisasi oleh pihak yang berkepentingan, lebih cenderung dipengaruhi oleh kesamaan identitas, atau sebenarnya masyarakat kini makin kritis untuk mampu keluar dari identifikasi atas identitas mereka dan memilih berdasarkan kriteria-kriteria yang lain. Ini statement atau pertanyaan ya? Kayaknya nggak ada tidak ada tanda tanya. Rasanya ini Vigo melihat bahwa masyarakat sekarang sudah mulai kritis gitu ya, dan mereka sudah mulai berhitung, istilahnya mungkin sudah mulai menghitung manfaat dan mudaratnya gitu ya. Oke, baik. Saya langsung saja ke Bella Feliciani.
Selamat malam Pak. Sebenarnya politisasi secara umum itu apakah memang terjadi sehari-hari dan secara tidak sengaja dalam keseharian hidup? Dan sebenarnya apa tujuan dari politisasi tersebut? Terima kasih. Ya, silakan Mas Edi untuk menjawab. Ya, silakan. Kalau dibawa ke mikro itu seperti stigma, ya seperti pelabelan sebenarnya kan. Itu terjadi dalam sehari-hari. Di salah satu konsep dalam psikologi sosial itu dikenal ada istilah fulfilling prophecy. Jadi ketika saya melihat eh, mahasiswa itu dan kebetulan itu yang sekarang menulis bersama dengan saya, dulu itu Audifak itu dikenal apa ya istilahnya tidak bisa dipahami oleh dosen-dosen, Ya. gitu kan. Pokoknya mungkin juga nanti Audifak juga ternyata mengenal saya itu sebagai juga Edi Soekardi ya. Soekardi mengerti, Soekardi pahami dan sebagainya ya kan. Ya, Nah, ya. pelabelan itu yang kemudian kadang-kadang itu tidak hanya berlanjut apa tidak hanya berhenti pada label tapi juga pada tindakan. Jadi seolah-olah benar kan seperti yang saya katakan, dia kan memang 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 bodoh dia. Jadi kalaupun kemudian pada akhirnya dia tidak bodoh, akan saya usahakan seluruh engineering yang membuat dia itu bodoh. Jadi itu eh, kinerja dari politisasi identitas yang terjadi pada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi identity politicization ya in daily life ya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Edi. Itu jawaban dari Mas Edi ya, Bella. Dan ini ada pernyataan apresiasi dari Pak Jacobus. Terima kasih Pak Komar, Pak Edi, dan Audifax yang luar biasa. Buku Pak Edi dan Audifax itu luar biasa karena mengulas persoalan yang berkutat dengan dinamika manusia dari dua perspektif yang berbeda. Psikologi memusatkan perhatian pada perilaku, sementara filsafat lebih pada soal mind, soal otak. Pada tahap tertentu, kehidupan bangsa ini seolah hanya terjebak dalam persoalan perilaku tanpa literasi dan mind yang memadai. Dalam konteks semacam ini, ada pertanyaan juga ini Pak Yakobus ya, apakah filsafat dan literasi yang memadai bisa membantu membentuk masyarakat kita menjadi lebih baik? Silakan Mas Audifax. Oke, sebelum bentar Mas Audifax, sebelum saya lupa, Bapak dan Ibu di ruang Zoom ini, silakan untuk follow akun dari Gramedia Pustaka Utama dengan @buku_gpu dan @bincang buku dari Gramedia Pustaka Utama. Baik, saya persilakan Mas Audifax. Ya, apakah literasi sebenarnya? Iya, justru saya tadi balik lagi gitu ya. Orang sekarang tuh overrated dengan rasionalisme gitu loh. Jadi saya pikir itu tidak akan menjadi rasional gitu loh dengan hanya nonton podcast atau nonton ini gitu loh. Tanpa kamu punya literasi gitu. Karena kamu cuma akan mengamini aja yang diomongin orang bahwa ini dan kemudian nggak bisa bersikap kritis. Oh ini sebenarnya logikanya nggak konsisten gitu loh. Oh, ini pernyataannya nggak koheren dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu butuh literasi gitu loh. Atau apa yang dia ucapkan ini sebenarnya perspektifnya dari sisi ini, dari sisi lain bisa berbeda. Atau data seperti ini sebenarnya sudah ada data lain yang menggugurkan itu dan sebagainya. Jadi memang kita tuh butuh literasi gitu. Jadi memang budaya itu yang mungkin harus kayak jadi PR yang utama gitu ya. Jadi sebenarnya kayak dan itu mungkin apa ya kayak literasi itu sebenarnya bukan hanya kita baca buku ya, tapi kayak kayak bagaimana. Makanya kita juga ngomong tentang buku ini di dalam diimplementasikan juga gitu ya. iya, makanya kita membaca identitas. Jadi bukan hanya soal baca buku, tapi bagaimana kita itu eh, punya wisdom gitu ya. Jadi ini yang menarik ya. Sebenarnya kan dari dulu itu Depdikbud atau dulu P&K itu kan kayak disatukan, dilepas dan sebagainya. Sekarang itu dipisah ya, pendidikan sendiri, kebudayaan dan pariwisata sekarang kan. Ya. Jadi kebudayaan itu sebenarnya cuma dianggap sebagai kayak heritage gitu, Pak.
Padahal sebenarnya literasi itu juga bisa mulai dari kebudayaan. Karena tadi kan ngomong tentang value dan sebagainya. Value itu sebenarnya dalam budaya dan dalam bahasa dalam budaya itu sebenarnya ada nilai-nilai value kehidupan yang juga diajarkan gitu. Mereka dalam bahasa Jawa itu kan juga ada Hono Coroko dan sebagainya, itu kan juga ada filosofinya dan sebagainya. Dan orang-orang dulu atau orang-orang kuno mungkin nenek kakek, mereka kadang-kadang punya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mereka ungkapkan gitu loh. Misalnya kayak jangan apa ketika kali ini kamu harus seperti ini, kayak mikul jero apa mikul Ikul dukur dukur, mendem jero. minum Mungkin jeruk. Mikul Ikul dhuwur dukur, madem jero. ada ikul hal-hal yang ada hal filosofi-filosofi yang memang kayak ada di antara mereka gitu loh. Jadi sebenarnya kita bukan filsafat terus kita tidak perlu setiap orang harus belajar Plato atau setiap orang harus belajar Hegel. Tapi filsafat itu kan tentang kehidupan ya. Sebenarnya kalau makanya kita juga ngomong di situ tentang filsafat timur ya. Filsafat timur itu mereka ngajarkan dari cerita-cerita, dari koan-koan, dan kita justru melihat itu bahwa dalam filsafat barat orang selalu melihat tentang dilema gitu. Sementara dalam filsafat timur itu nggak selalu dilema, dia bisa tetralema gitu. Jadi tidak selalu benar dan salah gitu loh. Sesuatu itu bisa benar dan salah, bukan benar dan salah, sekaligus benar dan salah dan sebagainya. ya. Jadi Oke. semacam itu. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih, Mas Audifax. Mudah-mudahan menjawab ya, eh, Pak Jacobus. Dan ini ada pertanyaan dari Alpha Tri Adlin ya. Plato menyatakan bahwa suka jiwa dan soma tubuh itu dua entitas yang terpisah. Suka itu adalah abadi ya, dan sudah ada sebelum soma dan akan tetap ada setelah tubuh mati. Kemudian ini dengan istilah-istilah yang sangat dekat dengan Mas Al-Fatri rupanya ya. Suka adalah diri dan diri adalah suka. Kemudian Groti Suton yang menjadi inti dari pemikiran Platon menunjukkan bahwa mengenal diri suka berarti mengenal identitas autentik. Oh, oke. Baik, ini jadi pembicaraan identitas dan segala hal yang terkait dengan di masa modern dan sebelum modern, modern dan postmodern masih campur aduk dan tumpang tindih ya menurut pendapat saya. Oh, ini hanya berpendapat ya dari Mas Al-Fatri. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya adalah pertanyaan lagi dari Mbak Diana. Bagaimana dengan tingkat literasi di USA yang menggunakan politik identitas dan bahkan banyak orang yang percaya dengan misinformasi? Ya ini kayaknya waktu zaman Trump kemarin ya. Dan di beberapa negara Eropa pun yang tingkat literasinya cukup tinggi sudah mulai menggunakan politik identitas. Apa mungkin zamannya sudah berubah? Oke, eh, Pak Mas Edi silakan. Terima kasih. Ketika sesuatu yang salah itu diulang-ulang dan seterusnya. Dan itu saya kira kalau nggak salah itu disertasinya Dahlan Iskan yang terakhir ya. Itu menunjukkan dari situ akan diafirmasi seolah-olah itu yang salah itu adalah benar. Jadi persoalan post-truth itu kan sebenarnya persoalan kita ini meyakini kebenaran atau membenarkan keyakinan gitu kan. Nah, ketika sesuatu itu diulang ya, maka yang kemudian terjadi adalah yang dibenarkan itu adalah eh, keyakinannya. Ya, ya betul. Saya kira itu. Ya. Ya, oke. Mbak Wulan mau menambahkan, silakan. Ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan Mbak Wulan tadi. Ya. Bagaimana Mbak Teacher bilang itu supaya ada apa namanya bersama gitu ya masyarakat Iya, Oakland. Ya, iya. silakan Mbak Wulan. Kalau Trump itu kan kemarin, misalnya ya, kita ambil contoh di Amerika, dia pakai tagline sederhana, MAGA, Make America Great Again. Dia memasukkan nilai pandangan atau sentimen perceived threat ya, seolah-olah ancaman bahwa kita ini orang Amerika yang asli nih yang orang kulit putihnya gitu ya, kita selalu dipinggirkan secara akses, natural resources, kesempatan kerja dan sebagainya. Jadi karena kesempatan-kesempatan kita
karena harus bersaing dengan orang-orang imigran, orang-orang kelompok-kelompok di luar dari mereka lah ya. Jadi di situ memang jelas dia menggunakan narasi seperti itu. Dan satu, berangkat dari perasaan perceived injustice, dilihat oh ya persepsi ketidakadilan, kemudian diulang-ulang, itu kan sebenarnya informasi yang sifatnya bite size, diulang-ulang, diselipkan sepotong kebenaran. Sesungguhnya itu kan resep dasar dari indoktrinasi dan propaganda ya, sehingga kita juga mungkin melihat ya negara Amerika bagi beberapa orang lihat sebagai adikuasa misalnya. Tapi ternyata kalau kita bicara tentang literasi, kita juga tidak bisa pukul rata bahwa semua orang di sana punya literasi yang baik, itu satu. Dan bahwa fenomena post-truth pun juga dialami di sana seperti yang tadi Pak Edi bilang itu tadi. Jadi mau yakin akan kebenaran atau membenarkan keyakinannya. Karena mereka berangkat dari perceived injustice atau persepsi ketidakadilan itu tadi, mereka yakin bahwa mereka punya hak untuk kembali mendapatkan apa yang menjadi haknya. Jadi bahwa kemudian narasi yang mereka terima itu bukan narasi yang benar atau memang narasi yang sengaja digunakan untuk memecah belah secara politik dengan menggunakan identitas ya, tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang mudah dikonsumsi oleh mereka. Mungkin itu aja tambahannya Mbak Weka. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Oke, baik. Ini cukup banyak pertanyaan rupanya. Dan dari Dr. Adisa Songko, apakah kasus Holocaust bisa disamakan dengan tindakan aborsi untuk janin yang cacat? Warga Yahudi yang dibunuh di kamp konsentrasi, mereka asalnya ya warga yang sehat dan bahkan cerdas. Jadi ini adalah tindakan rasis karena warga Arya tidak mau tersaingi oleh Yahudi. Pada bayi yang ada kecacatan genetika, aborsi bisa dilakukan untuk mencegah lahirnya bayi-bayi dengan kecacatan yang berpotensi membebani orang tua, keluarga, dan masyarakat. Jadi motivasinya pertimbangan sosial dan ekonomi. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Mas Audifax. Tadi Mas Audifax bicara juga tentang tentang Holocaust. Silakan. Kalau soal bayi yang cacat mungkin biasanya kan ada pertimbangan medis gitu ya, mungkin seperti itu. itu. Ada dalam kedokteran, dunia ada etik di situ. Ya. Jadi misalnya pada kasus perkosaan apakah bisa diaborsi atau tidak gitu. Kemudian dalam kurang dari waktu tertentu apakah bisa kalau memang bayinya misalnya dalam amnion sintesis gitu ya, ada kromosom misalnya ada trisomi 21 gitu ya, kromosom yang ke-21 ada 3 alel, maka itu juga ada pertimbangan apakah disampaikan kepada orang tua apakah hendak diaborsi, apakah kehamilan bisa diteruskan. Tapi itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Oke, silakan kalau Mas Audifax mau menambahkan. Ya, saya rasa kalau itu beda ya dengan biopolitik atau Holocaust ya. Kan memang ada keputusan-keputusan tertentu. Saya juga pernah tahu ada teman yang dia hamil kembar 4 gitu, dan mungkin karena tidak kuat atau apa, jadi kayak satu bayinya memang harus dibunuh gitu. Jadi kayak dan itu juga ada kasus-kasus juga yang semacam itu. Jadi saya pikir itu ada bukan persoalan kekuasaan apa, tapi ya memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Oke, berarti kita tidak melawan yang konstruk yang sudah ditetapkan ya, Mas Audifax ya. Oke, baik. Baik, ini pertanyaan lagi dari Mas Ahalim. Menarik memang mengamati perkembangan politik di Indonesia, terutama peran Jokowi yang mirip dengan peran Krishna. Aduh, ini saya kayaknya kalau kita saya tidak tahu kalau misalnya apakah kita bicara politik saat sekarang. Maksudnya lebih spesifik kepada Jokowi gitu ya. Sepertinya keduanya berjalan secara masing-masing, jadi sangat sulit untuk mengatakan Jokowi melanggar etika atau tidak. Oke.
Mas Edi, bagaimana merespon pertanyaan ini tentang Jokowi, Presiden Jokowi melanggar etika atau tidak? Iya, itu itu lebih ke apa ya? Lebih ke tricky sebenarnya, lebih ke tricky dan kadang-kadang accusation bahwa tentang apa? Tentang non etik dan sebagainya itu juga apa? Disampaikan dalam posisi yang juga sebenarnya unethical juga sebenarnya kan. Jadi kembali lagi saya kira kita masih harus harus tidak langsung reaktif tentang ini ya. Ya, Eh, Kalau saya sendiri pribadi saya masih wait and see, gitu kan. Jadi eh, tidak, saya merasa bahwa tidak semua yang kemudian seolah-olah saya yakin bahwa itu sudah evidensial di depan mata itu sebenarnya apa, sudah merupakan suatu yang faktual. Jadi saya belum, kalau saya harus menjawab pertanyaan ini, saya belum memutuskan tentang itu, gitu kan. Jadi saya masih masuk in search apa in searching mind tentang itu. ya, Ya, terima kasih. ya. Terima kasih Mas Edi. Saya kira Mas Audifax menjawab sama atau bagaimana? Silakan Mas Audifax. Ya, ya kurang kurang lebihnya sama gitu. Jadi sebenarnya eh, untuk menilai itu sesuatu itu benar salah etik, kadang-kadang kita harus punya, kayak balik lagi, kita harus cukup punya wawasan, kita punya literasi, dan sebenarnya mungkin kita juga belum tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi saya juga melihat itu kayak ya ini wait and see aja gitu saya. Ya, ya, oke. Baik. Mas Audifox, ini kita hampir akhir pukul 21. Apakah kita mau meneruskan atau bagaimana? Cukup deh, Cukup, udah oke. malam. Sudah malam. Baik, Oh, baik. baik Mas Edi, Mas Audifox, kita akan langsung ke Prof. Komar yang akan memberikan kata penutup dalam acara ini. Silakan Prof. Komar. Oke, makasih ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Mas Edi Adifak dan juga Kompas. Buku itu memang bagus ya, termasuk buku yang langka. Jadi saya kalau ke toko buku itu ada berapa kategori buku. Cukup dilihat judulnya, buka sekilas gitu. Ada yang kemudian saya tertarik beli, saya simpan jadi koleksi. Ada juga buku yang saya beli, saya baca. Ada buku yang saya beli, saya baca, kemudian saya ikut promosikan gitu. Nah, buku itu termasuk yang terakhir tadi. Aku beli, aku baca, dan aku promosikan gitu ya. Karena itu sebuah pendekatan yang bagus bagi saya. Sangat literatif bagi pembaca untuk lebih mengenal diri kita. Nah, yang kedua, tentang identitas, itu dari bahasa Latin atau Prancis ya, idem dan entitas ya. Jadi satu identitas yang sama. Ada dua macam identitas. Ada identitas yang sifatnya longgar, cair sekali. Misalnya kelompok-kelompok hobi, anak sekolah, seragamnya sama. Itu identitas yang cair sekali. Hobi, easy come, easy go. Tapi ada identitas yang memang kuat, hard identity. Yaitu yang berkaitan dengan etnis, dengan agama. Itu kuat, tidak mudah untuk lebur. Kemudian pertanyaan saya kalau pinjam Kant tadi, disebut Immanuel Kant ya, bahwa apakah identitas itu menciptakan tindakan heteronom atau bisa menjaga tindakan otonom. Heteronom artinya gini, orang berbuat sesuatu karena dorongan orang lain. Mengapa begitu? Ya, karena lingkungan saya begitu, kelompok saya begitu. Nah, tindakan seperti itu tindakan tidak punya nilai moral. Gitu. Sedangkan karakter moral itu hanya muncul ketika dilakukan karena otonom, yaitu muncul dari pilihan sadar, rasional, dan kesadaran moral, etis. Aku melakukan karena setia pada pertimbangan rasionalku dan etika universal yang aku anut. Kira-kira begitu kalau Immanuel Kant.
Nah, makanya saya khawatir bahwa politisasi identitas itu membuat orang heteronom. Orang itu ikut massa, tapi sebenarnya dia tidak punya basis moral. Coba bandingkan ya, misalnya ketika orang ke masjid. Kelihatannya identitasnya kan sama kan, pakaiannya sama, mereka ngaku muslim, tapi di sana itu harus terjaga otonominya. Belum tentu orang yang sembahyang ke masjid itu sembahyang. Kita nggak tahu. Karena nilainya itu pada hatinya yang tulus, yang karena sadar, dan itu orang lain tidak tahu. Jadi sungguhnya apakah orang yang sembahyang sebelah saya itu benar nggak sembahyangnya? Saya tidak tahu. Karena pengetahuan kita yang paling sejati itu ya something itself dasing ansih itu di sana yang kita tidak tahu. Jadi di situ sungguhnya kalau kita belajar identitas membuat kita itu rendah hati. Jangan judgmental karena kita tidak tahu orang lain. Bahkan sama orang Islam, orang beragama pun sehingga kita tidak tahu, yang paling substantif tidak tahu. Ya kita lihat luarnya saja, KTP-nya saja. Nah sekarang ini yang mengemuka itu kan identitas yang diciptakan ya constructed, fabricated, politically, identitas-identitas kelompok yang cenderung menjadi satu apa ya mobilisasi. Bahkan ada identitas yang kemudian dipesan dengan uang dibayar. Itu identitas temu. Itu berseberangan dan merusak proses identitas seorang yang selalu mengada menjadi. Always becoming. Pendidikan itu kan salah satu intinya kan knowing and growing and changing. Aku belajar, maka aku berubah dan aku tumbuh. Jadi orang belajar itu berarti selalu tumbuh dan berubah menjadi lebih baik. Proses belajar itu lifelong learner selamanya. Nah, identitas dan identitas yang diproduk politisasi itu menjadikan fixed mind dan manusia seragam. Ini akan menggerogoti kualitas kemanusiaan kita dan itu membuat pikiran tertutup. Makanya kita itu perlu membiasakan untuk diskusi, debat, berbeda, tapi dengan cara etis dan rasional itu yang membuat kemudian kita itu tumbuh. Kita tidak jatuh pada absolutisme, ya, tapi kita juga harus selalu mengarah untuk mencari hal-hal yang lebih baik, lebih benar menurut proses etis dan rasionalitas kita. Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih pada semuanya berbicara dan Mbak Weka, Wulan, makasih Wulan, sudah lama nggak ketemu, dan kawan-kawan semua dari saya sekali lagi terima kasih. Selamat malam, jangan kapok lagi ya nih kawan-kawan semua. Sekali lagi aku senang kalau ada buku bagus itu saya senang, saya termasuk pencinta buku. Gitu. Karena buku itu sebagai benteng nalar peradaban itu buku. Bayangkan kalau nggak ada buku, peradaban itu kan berkembang karena buku. Lewat buku kita bisa rekreasi ke masa lalu, kita bisa mengenal banyak orang, dan lewat buku kita juga bisa membayangkan masa depan. Dan sekarang ini dunia buku dikalahkan oleh medsos yang berpikir itu pendek-pendek, emosional. Ya. Makanya saya sorry ya, aku udah tidak punya Twitter, nggak punya Facebook, nggak punya Instagram sekarang ini. Gitu. Okay. Biar tidak distracted pikiran saya. Makasih. Selamat malam. Baik ya, terima kasih Prof. Komar. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Edi dan Mas Audi Fox ya sebagai penulis buku ini, dan juga kepada Mbak Wulan banyak terima kasih. Juga di sini saya lihat ada Dr. Adisa Songko, ada Mbak Tami, ada Bang Elsa Peldi Taher, ada Bu Esti Susanti, beberapa orang yang Pak Lerbin Aritonang, terima kasih juga sudah hadir, dan semua ada Mas Jerry juga, terima kasih sudah hadir. Baik, saya akhiri acara kita malam ini, semoga bermanfaat. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.